Yang rajin ke masjid memandang rendah orang yang belum rajin ke masjid. Yang sudah duduk di majelis ta'lim menganggap dirinya lebih mulia dibandingkan mereka yang tidak hadir di majelis ta'lim. Maka yang semacam itu tidaklah keluar, kasih garis bawah, kecuali dari madrasah kurikulumnya iblis. Jadi orang keluar masjid sombong, keluar majelis taklim sombong, dengan pakaiannya yang islami menjadikan dia sombong, itu kurikulumnya siapa? Iblis. Sebagaimana Allah Ta'ala abadikan di dalam Al-Quran, ketika Allah Ta'ala perintahkan iblis untuk bersujud kepada siapa? Adam alaihi salam. Dia menolak. Fasajadu illa iblis. Semuanya nurut kepada Allah. Karena hakikat peribadatan itu adalah tunduk di bawah aturan Allah. Illa iblis. Kecuali siapa? Iblis. Dan apa yang menyebabkan dia tidak mau tunduk kepada Allah? Ini hati-hati. Jangan sampai kita merasa masuk surga dengan ibadah kita, ternyata oleh Allah malah dijerumuskan ke dalam api neraka. Iblis mengatakan, ana khairun minhu. Saya ya Allah lebih baik dibandingkan dia. Saya lebih senior. Yang benar junior di ospek oleh senior. Junior sujud kepada senior. Ini di mana ceritanya kok sampai kami yang senior disuruh hormat kepada yang junior? Ternyata dia tidak ngerti itu ujian dari Allah. Untuk melihat ketundukan dia atas apa yang Allah perintahkan. Kemudian dia mengatakan, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Karena engkau menciptakan aku dari api dan engkau ciptakan dia dari tanah. Akhirnya apa Allah firmankan? Ukhruj minha. Keluarlah engkau dari syurga. Maka dengan itu hadirin sekalian, kepada uswah kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta seluruh keluarganya, beserta seluruh istrinya, beserta seluruh sahabatnya, dan seluruh di antara umat dan pengikutnya yang setia menjalankan sunnah, menjalankan tuntunan dan menjalankan ajarannya ila yaumil qiyamah. Hadirin sekalian, ibu-ibu dan bapak-bapak jamaat Masjid Jami Harapan Jaya. Namanya agak aneh memang ya. Biasa kalau Masjid Jami itu Darussalam, Masjid Jami Riyadus Shalihin, Masjid Jami At-Taqwa, Masjid Jami An-Nur. Ini Masjid Jami Harapan Jaya. Karena nama tempatnya ya. Dan itu bagus-bagus saja. Jamaah sekalian yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, tema kita malam hari ini tema yang tidak selesai dibicarakan sebulan. Tema yang tidak selesai dibicarain setahun. Tema yang tidak akan selesai dibicarakan sampai hari kiamat. Yaitu tema tentang apa? Ukhuwah, persaudaraan, persatuan di antara kaum muslimin. Ini tema yang senantiasa pas untuk dibawakan dimanapun, kapanpun, di hadapan siapapun. Wabil khusus di zaman-zaman seperti sekarang yang muncul banyak fitnah. Beda warna baju udah ribut. Beda urusan arah pergerakan enggak. Iya. Udah repot ini. Udah beda pilihan ini udah rame lagi. Kemudian beda menentukan imam masjid. Oh seharusnya yang pantas dia, bukan dia. Ini sama-sama milih imamnya. Bayangin bisa ribut. Ini bukan satu milih imam, satunya milih menteri. Enggak, sama-sama milih imam. Bahkan sekarang hadirin, justru proyek terbesar perpecahan itu dimasukkan oleh iblis ke dalam masjid. Pernah dengar gak cerita pemilihan takmir, ketika takmir jagoannya kalah, dia bikin masjid sendiri? Pernah dengar? Di sebelah mana? RT berapa itu? Gak ada kan di sini. Nah, itu ada kejadian. Dia mengusulkan suatu usulan karena dia menganggap dia yang paling besar kontribusinya, sumbangannya, ternyata usulannya tertolak. Apa yang terjadi? Dia bilang, wah nggak tahu diri takmir masjid ini.
Dia nggak tahu yang nyumbang siapa. Dia nggak ngerti donaturnya siapa. Kenapa usulan saya sampai di... Nah, maka sekarang justru perpecahan itu proyek terbesarnya iblis yang dimasukkan kemana? Ke dalam masjid. Tujuannya apa? Supaya orang yang ibadah dilihat oleh orang yang tidak ibadah tidak lebih baik dibanding mereka. Lah kalau bersama di kolam pancing. Terus buat apa kalau... Cek. Terus buat apa kalau kemudian sekedar perpecahan harus masuk ke dalam masjid sehingga jenuh sudah, Bu. Maka sampai ada salah seorang profesor baru berjumpa dengan kami kira-kira 2 pekan yang lalu datang ke Malang. Beliau dari Yaman, sempat kuliah di Yaman, di Sudan, di Saudi dan sekarang menjadi dosen di Najran. Najran itu Saudi Arabia. Beliau itu akidahnya Athari, fikihnya Syafi'i. Bikin tesis, itu tesisnya beda dengan orang lain. Tesisnya beliau menjadikan dosennya itu sampai mengatakan ma sabaqaka bihadzal bahthi al-awwalun. Ini tesis seperti ini belum ada yang duluin sebelum kamu. Kamu yang pertama katanya. Kenapa? Karena tesisnya berbicara tentang apa? Persamaan-persamaan antara Asy'ariyah dan Athariyah. Athariyah itu mohon maaf ya, gampangannya kalau sekarang pengikutnya Imam Hambali. Imam Ahmad bin Hambal. Atau mungkin antum juga pernah dengar kalimat kata-kata salafi gitu. Nah itu dia kumpulkan apa? Al-muwafaqat. Persamaan-persamaan antara akidah Asy'ariyah dengan orang-orang yang berakidahkan salafi atau Athariyah. Dosennya bilang, kenapa kamu tidak nulis perbedaan aja? Apa jawabannya? Syabi'na minal khilaf. Kita udah kenyang dengan perbedaan itu sudah kenyang. Jangankan keluar, di rumah itu loh beda sudah. Istri suka terasi, suami suka burger. Enggak ada kayaknya. Coba, di rumah udah beda katanya dia. Kenapa sampai ranah akidah kita juga harus masih mencari apa? Perbedaan. Kenapa enggak cari persamaannya? Maka saya terkesan sekali dengan kalimat yang nampaknya ringan, tapi subhanallah tidak pernah hilang dari pikiran saya. Yang disampaikan oleh Asy-Syaikh Almarhum Syekh Ali Jaber. Masih ingat gak beliau? Beliau itu kan pernah cerita waktu pengajian di Malang. Beliau itu ceritanya begini. Beliau masuk suatu masjid yang beliau biasa sholat di situ. Menjelang Ramadan, takmirnya berantem dalam tanda kutip. Berantem secara usulan dan pemikiran. Sebagian mengatakan sholat tarawehnya 11 saja. 11 itu pertimbangannya bukan dalil. Pertimbangannya apa? Karena kita ini udah capek seharian kerja segala macem. Besok lagi harus makan sahur. Belum lagi yang perempuan nyiapin makanan. Kalau tarawehnya sampai 23 nanti gak ada jamaah yang mau sholat. Yang lain mengatakan, loh kapan lagi mumpung di bulan Ramadan, kasih yang ngepol sekalian 23 rakaat, setiap rakaatnya sejuz. Oh enggak pakai sejuznya enggak. 23 rakaat, kapan lagi mau ibadah bisa sekuat itu? Akhirnya mereka ribut antara yang pro 11 dan yang pro berapa? 23. Apa kata Syekh Ali Jaber? Udah mendingan gak usah taraweh. Mendingan apa? Gak usah taraweh. Kenapa? Karena sholat tarawih itu semua ulama sepakat hukumnya sunnah bukan wajib. Terus kenapa bela-belain perkara yang sunnah sampai yang wajib persatuan umat Islam bisa rusak? Ngapain belain yang sunnah tapi melalaikan yang wajib? Ya gak usah tarawih katanya. Gak usah sholat tarawih. Bayangin kita ini bela-belain yang sunnah dan kita gak ngerti itu sunnah sampai kita seakan-akan sama saudara kita kayak musuh. Padahal yang bisikin siapa? Setan. Saya bacain satu hadis riwayat Al-Imam Muslim. Hadis ini adalah hadis yang sahih. Dan saya singkat-singkat aja karena tema-tema ini udah tema-tema yang sering disampaikan tapi kita perlu refresh terus supaya ukhuwah di antara umat Islam ini terus terjaga. Apalagi sekarang, Pak, masalahnya itu udah masalah politik yang masuk ke ranah agama. Dan sebaliknya, agama yang masuk ke ranah politik. Kalau sudah ada omongan tentang itu, susah kita bersatu. Maka
Silahkan Anda berpolitik sesuai dengan pilihan Anda masing-masing dengan cara bertanggung jawab, tapi jangan itu menjadi sebab perpecahan di kalangan kaum muslimin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dan semoga ini membuka pikiran kita. Dan yang lebih penting membuka hati sebelum membuka pikiran. Maka kami harapkan didengarkan dengan betul-betul niatan yang baik. Insya Allah ya Rabb, kami menginginkan kebaikan setelah kajian ini. Jadi jangan ngaji itu untuk ngenakin telinga aja. Yang penting didengerin enak, penyampaiannya bagus, bercandanya renyah, gurih, seru. Lah, kita mau ngaji udah mulai naik level lah. Kita mau ngaji bagaimana setelah ngaji itu hati semakin lembut, pikiran semakin bersih, sama orang Islam semakin bersaudara. Kita mau yang begitu sekarang. Kita mau naik kelas lah. Masa dari dulu yang dicari ketawa terus. Dari dulu yang dicari kalau laki-laki pengajian poligami terus. Hah? Tolong Pak, jangan mancing saya Pak ya. Saya mau ngaji serius malam ini Pak. Sudah. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam bersabda, "Aisas syaitanu an ya'budahul musalluna fi jaziratil Arab, fi riwayah an ya'budahul musallun." Dalam riwayat yang lain sampai kata an ya'budahu al musallun. Walakin fit tahrish bainahum. Sekarang kami artikan. Setan itu sudah berputus asa. Jadi setan udah ngomong gak mungkin bisa. Putus asa dari apa? An ya'budahul musallun. Untuk mengajak orang yang sudah sholat, untuk mengajak orang yang sudah masuk ke dalam masjid untuk menyembah setan. Setan ngerti Pak. Kalau panjenengan antum semua ini sudah sujud di lantainya masjid, itu setan ngerti. Kalau saya suruh dia untuk nyembah saya, sia-sia. Ini pekerjaan yang gak ada hasilnya. Kemudian para sahabat sampai bingung dengan hadis ini. Terus kalau setan pun putus asa, ini bukan yang di WA itu ya. Setan minta resign, gak ada itu, beda itu. Kenapa? Karena setan gak ikut ganggu, manusia rusak dibilang ini gara-gara setan. Setannya bilang, kapan anak gangguin ente? Ente yang rusak, kenapa anak yang? Nah itu bukan itu, beda lagi. Sudah, setan putus asa untuk disembah oleh orang yang sudah sholat. Maka orang yang sudah sholat, setan itu nggodanya, ganggunya, bukan ngajak Anda untuk nyembah dia. Enggak, setan pun ngerti, enggak mungkin mau. Terus kerjaannya setan apa? Walakin akan tetapi yang menjadi proyeknya setan. Sehingga nanti dilihat, Anda sedang turut andil dalam proyeknya setan atau Anda sedang mensukseskan keinginannya Allah Ta'ala. Nanti dilihat, Anda mau ikut proyek yang mana ini? Mau ikut di bawah benderanya iblis atau ikut di bawah benderanya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Mau yang mana? Mau benderanya siapa? Rasulullah. Semua begitu. Tapi tanpa sadar kita ke bawah arus. Oh iya nih gak genah, gak bener nih, gak sunnah nih. Oh ini bener nih, oh ini kurang pas ini. Oh ini kajiannya syubhat. Oh ini tanpa terasa kita ikut di aliran itu. Kenapa? Karena kita yang mau. Tidak mau dibikin pinter. Pendapat itu satu terus. Dikasih beberapa pilihan pendapat dibilang, oh ini kurang keren ini. Dalilnya kurang kuat. Padahal dari zaman ke zaman ulama itu beda pendapat. Dan mereka nyantai. Kita yang ribut. Kenapa kita ribut? Gara-gara kita nggak mau belajar. Sehingga yang kita anggap benar apa yang kita tahu. Itu tok berhenti. Jadi yang kita tahu itu yang benar. Sementara ribuan yang kita nggak tahu kita bilang salah. Sehingga ketika ada orang lain masuk masjid Jami' Harapan Jaya, kita bilang apa? Ketika yang dia lakukan berbeda dengan apa yang biasa kita lakukan, keliru nih, salah nih. Maka jangan buru-buru nyalain orang, nanti malu-maluin. Nanti apa? Malu-maluin. Nanti saya ceritain masalah itu. Dan kisahnya kisah nyata semua. Saya tidak mau jadi pendongeng di sini. Terus apa proyeknya setan? Ketika dia tidak mampu untuk mengajak manusia yang sudah sholat untuk nyembah dia. Lihat proyeknya setan Pak. Dan ini masuknya di masjid, bukan di diskotik. Kalau di diskotik katanya setan ngapain diganggu? Nggak diganggu udah rusak. Maka yang mereka mau ganggu siapa? Orang yang berikhtiar untuk menjadi baik.
Ya kita-kita ini. Maka kita harus lebih waspada. Walakin fit tahrish bainahum. Hadisnya sahih riwayat Imam Muslim. Akan tetapi sekarang yang menjadi proyek besarnya setan, yang dia mau raih goalnya itu apa? Tahrish. Tahrish itu apa? Memecah belah barisan kaum muslimin. Kejadian gak? Kejadian gak? Itu proyeknya setan. Dan salah satu contoh kecilnya, walaupun contoh kecil ini saja sudah besar. Iblis lapor, setan lapor sama iblis. Setan lapor, iblis lapor. Apa laporannya? Ya, saya barusan menjadikan si fulan makan pakai tangan kiri. Apa katanya iblis? Ma fa'alta ayya syai'. Kamu gak ngapa-ngapain itu. Itu bukan besar itu. Datang lagi setan yang lain lapor sama iblis. Iblis lapor, apa? Saya barusan menjadikan dia mengumpat ibunya sendiri. Kata iblis, ma fa'alta ayya syai'. Kamu udah ngapa-ngapain itu. Datang lagi laporannya ini, datang lagi laporannya itu. Semua laporan sama iblis ditolak. Kamu gak ngapa-ngapain. Datang satu setan. Terakhir nyantai dia jalannya. Tantung. Dia bilang, iblis lapor, sip. Apa laporannya? La ada'uhu hatta ufarriqa bainahu wa baina zawji. Iblis tidak sedetik pun tinggalkan mereka berdua hatta ufarriqa bainahu wa baina zawji, sampai aku pisahkan, aku bikin mereka berdua antara suami dan istri itu bercerai. Apa kata iblis? Ni'ma anta, ni'ma anta, ni'ma anta. Hadisnya sahih riwayat Bukhari. Itu kata iblis yang aku cari. Nah, model begini yang seru katanya iblis. Kalau cuma bikin orang makan pakai tangan kiri, Pak. Kalau sekedar bikin orang masuk kamar mandi pakai kaki kanan, keluarnya pakai kaki kiri. Kalau sekedar menjadikan orang makan tanpa ucapan bismillah, itu kata iblis apa? Ma fa'alta ayya syai'. Kamu gak ngapa-ngapain. Terus apa yang diapresiasi oleh iblis tadi? Ketika ada seorang setan, kok seorang ya? Setan itu apa? Boleh seorang. Karena minal jinnati, berarti setan seorang boleh ya? Mana orangnya? Yang diapresiasi oleh iblis ketika ada setan yang laporan, dia pisahkan antara suami dengan, ini gambaran kecil. Baru tahapan rumah tangga. Yang besarnya apa? Fit tahrish bainal muslimin. Memecah belah antara umat Islam. Yang satu ketika sholat ke masjid, imamnya bismillah. Teman yang lain bilang, Ana lama-lama gak nyaman nih, imamnya bismillahnya kenceng banget. Yuk kita bikin masjid sendiri yuk. Yuk bikin, pecah dua. Nanti yang udah imamnya gak pakai bismillah atau bismillahnya sir, tapi zikirnya ba'da sholat kenceng. Gimana sih, udah bismillahnya udah keren sir, tapi ba'da sholat zikirnya kenceng. Bisa lagi, bikin masjid sendiri yuk. Yuk. Akhirnya masjid. Umat Islam semakin tercecer, kecil. Dan setiap dari mereka Allah firmankan dalam Al-Quran apa? Kullu hisbin bima ladaihim farihun. Setiap kelompok yang kecil-kecil itu oleh setan dibisikin apa? Kamu yang paling keren. Yang lain lagi dibisikin apa? Kamu yang paling top. Yang lain lagi dibisikin apa? Kamu yang paling mantep. Yang lain lagi dibisikin apa? Masjidmu yang paling kaya. Yang lain lagi dibisikin, oh masjidmu yang jamaahnya paling banyak. Dan itu yang kejadian di majelis taklim, di masjid, antara satu ustadz dengan ustadz yang lain, antara satu imam dengan imam yang lain, antara satu DKM dengan DKM yang lain. Nah, ini proyeknya setan. Siapa yang gak kenal Imam Syafi'i? Semuanya minimal pernah dengar nama Imam Syafi'i. Ikhlasnya tidak diragukan. Imam Syafi'i itu sampai mengatakan apa? Lau akhadhu minni walam ya'rifuni. Coba mereka bisa ambil ilmu dari saya tanpa mereka tahu siapa saya. Coba ikhlas apa enggak? Ikhlas. Kalau kita sekarang cari apa? Ketenaran. Kalau bukan dari IG kita enggak keren. Kalau bukan dari channel kita enggak keren. Kalau bukan dari masjid kita enggak keren. Imam Syafi'i sekiranya bisa, aku akan lakukan. Apa itu? Mereka ambil ilmuku tanpa mereka tahu siapa
aku. Nah, fadilah keberkahan ikhlas itu menjadikan Imam Syafi'i tidak bisa dipecah dari muridnya. Ada seorang murid Imam Syafi'i, namanya Yunus As-Sudfi. Siapa namanya? Yunus As-Sudfi. Dan ini murid senior kalau bahasa kita sekarang ya. Murid apa? Senior. Kalau di kampus gitu sudah asdos ini. Apa asdos itu? Udah asisten dosen udah. Kalau Imam Syafi'i ngajar, dia yang nulis, dia yang rangkum, dia yang macam udah deket. Panggilannya Abu Musa. Siapa panggilannya? Abu Musa. Suatu hari. Tapi kalau tidak ikhlas gak bisa. Maka semua kembali ke apa? Hati. Orang itu biasa berpecah itu kalau pengen menonjol. Pengen kelihatan. Aku yang paling. Aku yang berjasa. Aku yang... itu bikin orang gampang dipecah. Kalau semuanya ikhlas. Ketika setan ganggu. Kita bilang, gak apa-apa. Saudaraku yang maju dia juga sama kok. Oh, nggak apa-apa pengajian dia yang maju. Wong sama-sama pengajian kok. Oh, nggak apa-apa kalau dia yang harus menjadi ketua. Wong tujuan kita juga sama. Itu kalau ikhlas. Kalau nggak ikhlas gimana? Wah, nggak kelihatan kalau saya ini. Coba kalau nggak ikhlas itu masuk ke dalam dunia tumbuhan, itu akar nggak mau di bawah itu. Akar minta keluar. Apa kata akar? Enak banget loh. Itu tanaman udah bagus, daunnya dipuji. Daunnya hijau banget. Setelah daunnya dipuji selesai, akar masih sabar nih. Biarin dah, biarin. Sombong amat katanya akar itu kan. Ganti keluar buahnya, misalkan mangga. Orang bilang, buahnya mantap banget, manis. Udah kan? Itu kalau akar tidak ikhlas, Pak. Itu tanaman bisa kebalik begini. Kata akar, enak banget lu terus yang disebut, saya nggak pernah disebut. Maka yang kita butuhkan sekarang manusia bermodelkan akar. Model apa? Akar. Sepi ing pamrih kebalik ya. Saya orang Jawa jadi malu-maluin di sini. Sepi ing pandum. Itulah pokoknya kira-kira itulah ya. Pokok intinya kegiatannya banyak tapi nggak pernah talk less do. Bukan iklan rokok, bukan. Dikit ngomong banyak gerak, bukan NATO. No action, talk only. Bu, mana orangnya? Kelihatan, saya tahu barusan kelihatan kok. Yang mana ya? Mana tadi jilbab warna Astagfirullah, ini setan. Nah model begini setan ini, manas-manasin orang. Sudah? Maka hadirin sekalian, karena berkah keikhlasan itu, sekarang lihat kisahnya. Ketika Imam Syafi'i ngajar, ternyata apa yang diajarkan oleh Imam Syafi'i dibantah oleh murid seniornya. Dan Anda lihat, bantahnya bukan ketika sepi. Bantahnya bukan lewat surat pribadi, japri, enggak. Bantahnya bukan datang ke rumah Imam Syafi'i. Bagaimana bantahnya? Di depan semua muridnya. Apa kata Abu Musa? Qad khalaftal haqqa ya imamana. Engkau telah menyimpang dari kebenaran. Akhirnya terjadilah diskusi dalam tanda kutip, kalau boleh dengan kata yang lebih keras, terjadi perdebatan. Panas. Sampai Imam Syafi'i katakan, kifayah, cukup, kamu pulang aja. Daripada ganggu apa? Kondusivitas. Tapi lihat hadirin. Ini ketika Yunus As-Sudfi mendebat Imam Syafi'i, kira-kira niatannya apa? Menjatuhkan atau memenangkan kebenaran? Saya mau tanya. Coba niatannya yang mana? Sama seperti kita, Pak. Ana ini bukan ingin menonjol. Ini untuk menunjukkan mana yang hak. Kok, Masya Allah, qafnya itu mental tung itu. Ada pakai apanya? Kalau hadirin rin itu apa? Ekho, kan? Itu dia niatnya hadirin, dia mengatakan, Imam Syafi'i, jangan baper dong. Ana nggak nyerang ente, ana sedang menunjukkan mana yang benar, mana yang sama nggak dengan yang kejadian sekarang. Kita bukan menjatuhkan orang ya akhi. Kita sedang menunjukkan mana yang hak kok gitu.
Dalilnya jelas ya akhi. Bukhari ya akhi. Niatannya baik. Tapi ingat, pisahin dua. Orang pinter dan orang bijak. Ini perlu ditulis sama DKM ini. Tulis MC, Masya Allah. Gak bawa pulpen, saya pinjemin. Agak mahal tapi ini pulpennya ini. Iya, mahal itu pulpen. Jadi nanti ada hitungannya ya. Dihitung per huruf atau nanti kita hitung sentimeternya berapa lah itu. Bercanda. Serius. Bedain, ada orang pinter, ada orang bijak. Kira-kira kalau dari kata saja, Anda pilih pinter atau bijak? Pinter belum tentu bijak. Orang kalau sudah bijaksana, insya Allah diawali dengan apa? Kepintaran. Sekarang lihat. Orang pinter, yang penting ngomong bener, kelihatan pinter sudah. Yang penting ngomong apa? Bener. Loh, Ana gak salah. Dalilnya akhi, jelas. Ayatnya jelas. Ana salahnya di mana? Nah, itu orang pinter. Dia nggak mikir omongannya bakal nyakitin orang lain, omongannya bakal memunculkan perpecahan, omongannya bakal menjadikan suasana umat Islam itu tidak kondusif. Dia nggak mikir, yang penting benar. Dan model begitu sekarang banyak. Yang penting apa? Benar. Dalil ana yang paling kuat. Dalil ana yang paling rajih. Itu orang pinter. Sekedar pinter. Itu kenapa Rasulullah mengatakan innal barakata ma'a akabirikum dalam hadis yang sahih. Keberkahan itu bersama orang-orang tua. Kenapa? Karena kalau tua rata-rata antara ilmu bercampur kebijaksanaan dan pengalaman hidup sehingga yang muda-muda nggak usah sok. Maka biasanya kalau mau menyingkirkan yang tua itu gampang banget. Jadikan penasehat selesai udah, nggak ada fungsinya. Biasa gitu kan, ketua takmir udah puncak. Setelah jadi ketua takmir, tahun depan pemilihan ketua takmir yang... Karena kalau tua, tapi saya gak ngomong umur ya. Karena kalau tua, itu dia bukan cuma benar yang dia cari, tapi bagaimana benar dan adem. Yang dicari bukan cuma apa? Benar, tapi benar dan adem. Itu orang pinter. Yang penting ngomong benar, itu pinter. Sekarang orang bijaksana. Orang apa? Bijaksana. Belum tentu yang diomongkan sebuah kebenaran secara tekstual. Belum tentu. Terkadang dia ngalah sedikit. Ya aku yang benar sebenarnya. Tapi gak apa-apa deh ikut kamu sebentar. Yang penting aman. Imam Syafi'i bilang, bas kifayah. Ukhruj minna. Sudah cukup. Kamu keluar aja. Nanti kita bicarain lain waktu. Karena ini panas. Gak mungkin bisa. Saya panas, kamu pun itu bijaksana Pak. Karena beda loh ya. Memenangkan kebenaran dan menunjukkan bahwa kita yang benar. Beda apa enggak? Beda apa enggak? Mendukung kebenaran yang jelas itu benar dan menunjukkan kepada orang bahwa kita pada posisi yang benar. Sama apa enggak? Kalau yang pertama bagus, yang kedua ego, yang kedua setan ini menunjukkan aku yang, dan itu yang menjadi masalah sekarang. Jadi umat Islam itu bukan kemudian cari mana yang boleh, tapi dibenturkan dengan kata-kata mana yang paling benar. Sementara membenturkan dua kebenaran itu kesalahan. Paham enggak? Membenturkan dua kebenaran itu apa? Kesalahan. Nanti akan muncul yang lebih, apa yang terjadi? Lebih. Nah, lebih ini munculnya apa? Sombong. Sombong ilmunya siapa tadi? Mau masuk masjid jadi setan. Coba lihat. Nah, sudah. Imam Syafi'i berhenti. Saya cukup. Pulang Abu Musa, Imam Syafi'i pulang ke rumah. Itu kejadiannya siang. Menjelang azan subuh, tahu apa yang terjadi? Imam Syafi'i, guru, tidak pakai ego, tidak pakai gengsi dong. Enggak ada. Sudah berdiri
di depan pintu rumahnya Yunus As-Sudfi yang namanya Abu Musa. Udah berhenti di situ. Imam Syafi'i nungguin muridnya depan pintu rumahnya. Apa sih enaknya menjadikan orang lain masuk neraka itu nikmatnya di mana? Apa nikmatnya menjadikan orang lain, kamu neraka nih, kamu neraka. Di zaman dulu ada orang Khawarij tawaf sama muridnya di sekitaran Ka'bah di musim haji. Itu jamaah ribuan. Dia cuma guru satu, murid satu. Berapa orang? 2. Ketika tawaf, lagi zikir, doa, tiba-tiba gurunya nyeletuk. Unzuru ila haula. Lihat ini orang banyak ini. Muridnya bilang, iya ya. Kenapa mereka? Kulluhum finnar. Semuanya ini yang tawaf ini tempatnya di neraka. Bayangin, orang tawaf di neraka-nerakain sama dia. Terus muridnya tanya, lu kok bisa? Sebanyak itu neraka semua? Gurunya bilang, iya. Yang di surga siapa? Ana wa anta. Aku sama kamu, berdua. Muridnya tanya, jannah arduhas samawati wal ard. Anta wa ana. Surga yang luasnya langit dan bumi, yang masuk cuma kamu sama saya. Gurunya bilang, nah, anta wa ana. Ya, kamu sama saya. Apa kata muridnya? Atba'u haula wa atrukuk. Kalau surga seluas itu isinya cuma kamu sama saya mendingan ikut yang banyak ribuan orang ini aja. Kamu aja sendirian di surga, sudah pe-pean di surga nih. Kenapa? Karena muridnya cerdas. Mana mungkin Allah bikin surga itu luas, kemudian isinya cuma jamaah masjid Jami Harapan Jaya. Masjid Jami tetangga sebelah, neraka. Neraka. Terus hikmahnya surga itu luas apa? Itu ada maknanya disebutkan oleh para ulama. Supaya setiap orang merasa pantas dan berhak masuk surga. Bukan kemudian, jijik ngelihatnya. Ibadah tapi masuk neraka. Kesian deh lu. Ayatnya yang dibawa. Ayat apa? Ayat tentang orang yang melakukan kebaikan tapi ternyata oleh Allah dianggap keburukan. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Allah firmankan dalam Al-Quran, mau enggak tak beritahu kata Allah. Orang-orang yang paling rugi. Siapa mereka? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Orang-orang yang menganggap dia berbuat kebaikan tapi ternyata tersesat. Mereka mengira baik, ternyata di penilaian Allah bagaimana? Sesat. Kemudian, itu contohnya akhi. Itu contohnya itu. Mereka menganggap sedang beribadah padahal mereka sedang bermaksiat kepada loh, kamu siapa bisa mengkoreksi amal orang lain itu loh. Nabi Muhammad saja Allah firmankan apa? Fadzakir innama anta mudzakir lasta alaihim bimusaitir. Muhammad, kasih peringatan aja. Karena tugasmu cuma memberi peringatan. Dan bukannya tugasmu itu menguasai mereka. Menguasai artinya apa? Memaksa. Kemudian memfon. Lasta alaihim bimusaitir. Sudah Imam Syafi'i pegang tangannya muridnya tadi. Imam Syafi'i bilang apa? Ya Aba Musa. Ijtama'na ala masaila kathira. Kita ini sepakat dalam banyak masalah. Sepakat kita. Wakhtalafna fi amrin wahid. Kita cuma beda dalam satu masalah. Yang cocok banyak, yang beda cuma satu. Amanakunu ikhwana, kenapa kita tidak bisa bersaudara saja? Akhirnya muridnya dipeluk Imam Syafi'inya. Muridnya minta maaf. Syaratnya apa? Ikhlas. Kalau tidak ikhlas tidak bisa. Tidak bisa, itu salah. Ana yang benar. Itu ana ingetin tadi ngotot. Imam Syafi'i bilang, ente kan murid, anak guru. Tidak ada. Ikhlas. Abad? Ikhlas.
Nah, maka dengan itu saya tambahkan satu ayat Al-Quran. Anda nanti pulang ke rumah, Anda silakan buka dan dicek di dalam surah Al-Anfal ayat 46. Surat apa? Al-Anfal ayat berapa? 46. Supaya kita sadar dan apa? Melek. Melek apa? Melek wakil. Wakil itu apa? Kenyataan umat saat ini. Umat sekarang Pak tidak butuh perpecahan Pak. Umat sekarang butuh da'i, di mana da'i itu menjelaskan ilmu dan memberikan wawasan keluasan. Memberikan wawasan apa? Keluasan. Sehingga bukan kemudian pendapatku yang paling benar, orang lain salah. Imam Syafi'i bilang apa? Ra'yi sawabun wa yahtamilul khata'. Pendapatku aku yakin benar, tapi masih ada kemungkinan salah. Wa ra'yu ghairi khata' wa yahtamilus shawab. Pendapatnya orang lain salah, tapi tidak menutup kemungkinan ada benarnya. Ini sekelas Imam Syafi'i, bukan Imam Masjid Jami Harapan Jaya. Imam Syafi'i, mana imamnya? Antum? Oh bukan. Nah sudah, artinya biasa aja, woles, santai, tenang, gak usah buru-buru. Nah dalam surah Al-Anfal ayat yang ke-46, Allah Ta'ala berfirman, wa ati'ullaha wa rasulah. Taati Allah, taati Rasulnya. Dan semua orang Islam sedang mengarah ke sana kan? Taat kepada Allah dan taat kepada siapa? Rasulnya. Poin pertama dapat sudah, semuanya sama. Kita mau taat kepada Allah, yaitu Al-Quran. Kita mau taat kepada Rasulullah, yaitu As-Sunnah atau Al-Hadis. Kita kalau beragama tidak pakai Quran hadis, mau sok pakai Injil Taurat. Pakai apa kita beragama? Anda bisa sholat, buka kitab apa? Injil. Kan gak ada Injil, sholat dalam Injil. Anda itu bisa duduk di masjid bareng-bareng, jilbabnya modelnya bisa sama, yang sebelah sini sholatnya juga sama, wudhunya sama. Itu karena kita membuka kitab yang sama, Al-Quran dan hadis. Wala tanaza'u, jangan berselisih kata Allah. Kenapa ya Allah kami tidak boleh berselisih? Fatafshalu, maka perselisihan itu menjadikan kegagalan. Menjadikan apa? Gagal. Fashal itu gagal. Maka kalian akan gagal. Wa tadhhabari hukum, dan kekuatan kalian akan hilang. Kekuatan kita bakal apa? Hilang. Maka oleh Allah tidak boleh berselisih, karena perselisihan memunculkan kegagalan. Kalau sudah gagal, kekuatan bakal hilang. Kalau kekuatan hilang, repotnya apa? Jadi makanannya orang kafir kita ini. Rasulullah bersabda, nanti di akhir zaman umat Islam itu bukannya sedikit, tapi apa? Banyak. Oh ya Rasul, kenapa banyak kok dibikin rebutan orang kafir? Karena banyaknya kalian bukan banyak berkualitas, tapi banyaknya banyak seperti buih di lautan. Coba lihat, iya apa enggak? Satu dukung kelompok sana ribut, satu dukung kelompok sini ribut. Kenapa? Kok sukanya ribut terus itu loh? Enggak seneng. Ente mau gaya bagaimana? Begitu. Ya udahlah, enggak apa-apa, yang penting ada dalil dari ulama. Bismillah, yuk kita sama-sama. Mudah-mudahan saling mendoakan masuk surga bersama, kan enak. Nah sudah. Wa tadhhabari hukum, dan kekuatan kalian akan hilang. Intinya, dengerin. Wasbiru. Intinya apa? Wasbiru. Oleh Allah disuruh sabar. Nah coba, sampai situ berhenti dulu. Buka Al-Kahfi 28. Tidak usah dibuka, tulis ya. Setelah Allah katakan wasbiru dan bersabarlah, berarti sabar ini kunci untuk merawat ukhuwah. Kunci untuk merawat apa? Ukhuwah. Sekarang lihat. Kumpul orang baik, kalau nggak sabar nggak bisa. Jangan kau palingkan pandanganmu dari ahli zikir. Jangan kau palingkan pandanganmu dari orang-orang yang baik. Apa sebab yang menjadikan kita berpaling dari mereka? Turidu zinatal hayatid dunia. Pasti perpecahan itu faktornya ego dan ambisi dunia. Al-Kahfi 28. Kalau sudah nyarinya dunia, jangan ngomong persatuan. Karena dunia itu dilaknat sama Allah. Mana mungkin sesuatu yang terlaknat bisa menyatukan. Tapi kalau niatan utamanya akhirat, niatan akhirat itu yang akan menjadikan kita bersatu. Mau nyari apa sih? Surga. Sama. Mau nyari apa sih? Ridhonya Allah. Sama. Mau cari apa? Husnul khatimah. Sama. Mau cari apa? Ketenangan di akhirat. Sama.
Tapi kalau tujuannya saya harus jadi, kamu harus dapat ini, saya dapat jatah apa? Tujuannya dunia. Apa Allah firmankan? Wala ta'du 'ainaka anhum turidu zinatal hayatid dunia. Kalau yang dikejar dunia jangan ngomong persatuan. Pret. Jangan ngomong apa? Persatuan. Ego, saya ketuanya loh. Oh, saya seksi dakwahnya loh. Tidak bisa. Nah, maka sudah waktunya habis. Jadi dibilang 40 menit, ternyata ini pas 40 menit kurang 1 menit. Memang saya biasa gitu Ustaz, ya biasa tepat waktu memang. Jadi beliau bilang 40 menit, ini 40 kurang semenit. Jadi saya tutup semenitnya sekarang. Begini, intinya hadirin, perhatikan. Proyeknya setan memecah belah umat Islam, tahrish. Dan tahrish itu setan lakukan bukan untuk mereka yang tidak sholat. Tapi justru setan lakukan untuk mereka yang sudah mendirikan sholat. Nomor 1. Berarti kalau sudah sholat, ingat kita punya musuh setan. Apa yang akan setan lakukan? Memecah belah orang yang sudah mendirikan sholat. Maka kalau permusuhan itu munculnya di masjid, dalam tanda kutip, nampaknya pantas memang. Karena setan sekarang masuknya kemana? Masjid. Nomor 1. Nomor 2. Perbedaan dalam perkara fikih sesuatu yang wajar. Sesuatu yang wajar. Sampai para ulama mengatakan apa? Fikih itu luas, hatimu saja yang sempit. Dan sabar. Ketika muncul sedikit perbedaan, sabar. Ketika muncul sedikit perselisihan, sabar. Terakhir yang keempat, sumber perpecahan adalah dunia. Kalau sudah salah satu ada yang niatannya mulai melenceng, yang dicari adalah dunia, maka tidak akan ditemukan persatuan di dalam orang-orang yang mencari kedudukan dunia. Kenapa begitu? Dunia ini oleh Allah dilaknat. Mana mungkin sesuatu yang terlaknat bisa menyatukan. Ayatnya apa tadi? Surat Al-Anfal ayat 46 dan surah Al-Kahfi ayat 28. Dan hadisnya hadis Imam Muslim tentang bagaimana Rasulullah SAW itu mengingatkan kita bahwa proyeknya setan memecah belah. Berarti kalau Anda suka dipecah belah, Anda pasukannya. Tidak ada. Ini live Madani TV. Kalau saya ngomong jelek, dipotong sama orang, ruwet nanti. Iya. Barakallahu fikum. Itu yang dapat kami sampaikan. Pas 40 menit dari awal kami mulai. Semoga ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami kembalikan kepada MC. Barakallahu fik.